Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Krismanto selaku dosen mata kuliah Perancangan Teknologi Terapan. Di sini saya Alvin Maulana Albari ingin mempresentasikan perancangan mesin pencacah rumput gajah. Jadi anggota kelompok 3 ada Mas Wahyu Multia Priyanto dengan NIM 52014190023 dengan Mas Jordi Wisnu Nugroho dengan NIM 52014190072. Oke, di sini terlihat ada latar belakang, mungkin latar belakang yang lebih detailnya itu ada di makalah. Jadi latar belakang ini ada mesin pencacah rumput gajah itu adalah alat yang digunakan untuk membantu peternakan ruminansia. Jadi peternakan ruminansia itu ada sapi, kerbau, kuda, kambing, dan domba. Dalam hal penyediaan makanan, tapi tanaman rumput gajah yang akan dicacah dimasukkan melalui sebuah saluran masuk, dicacah dalam sebuah box pencacah dan keluar berupa potongan-potongan kecil. Nah, rumput gajah atau disebut juga rumput Napier ini merupakan salah satu jenis hijauan pakan ternak yang berkualitas dan disukai ternak. Rumput gajah dapat hidup di berbagai tempat, itu sampai 0 sampai 3000 dpl. Tahan lindung, respon terhadap pemupukan, serta mengendaki tingkat kesuburan tanah yang tinggi. Rumput gajah tumbuh merumpun dengan perakaran serabut yang kompak dan terus menghasilkan anakan apabila dipangkas secara teratur. Nah, dari sini kita bisa dapat disimpulkan bahwa rumput gajah ini membantu peternakan dari ruminansia. Oke, next. Oke, di sini kita bisa lihat ada beberapa komponen pencacah rumput gajah. Yang pertama, motor. Jadi motor sebagai penggerak daya utama merupakan sebagai salah satu bagian penting dalam alat ini, serta sebagai alat yang digunakan untuk menggerakkan poros dalam silinder, di mana penyambung putaran tersebut menggunakan puli. Nah, jadi yang kedua ini ada poros. Poros merupakan komponen alat yang mentransmisikan gerakan berputar dan daya. Poros adalah salah satu dari kesatuan dari sebarang sistem mekanis, di mana daya ditransmisikan dari penggerak utama. Oke, next. Oke, jadi selanjutnya ada bantalan atau bearing. Jadi bantalan atau disebut dengan bearing merupakan elemen mesin yang mampu menumpu poros berbeban sehingga gesekan bolak-baliknya dapat berlangsung secara halus, aman, dan panjang usia pemakanan. Di situ kita bisa lihat bagaimana gambar dari bantalan atau bearing tersebut. Oke, next. Nah, yang selanjutnya komponen pencacah rumput gajah itu ada puli. Puli sering digunakan untuk memindahkan daya dari satu poros ke poros yang lain dengan alat bantu sabuk karena perbandingan kecepatan dan diameter berbanding terbalik. Maka pemilihan puli harus dilakukan dengan teliti agar mendapatkan perbandingan kecepatan yang diinginkan. Di situ kita bisa lihat bagaimana gambar dari puli yang akan dirancang untuk pencacahan mesin rumput pencacah rumput gajah. Oke, di sini selanjutnya itu ada transmisi sabuk V atau V-belt ya. Jadi sabuk adalah terbuat dari bahan yang fleksibel yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih berputar poros mekanis. Sabuk dapat digunakan sebagai sumber gerak. Sebagai sumber gerak, sebuah ban berjalan adalah salah satu aplikasi di mana sabuk disesuaikan untuk terus membawa beban di antara dua titik. Di situ kita bisa lihat bagaimana sabuk V-nya gitu dengan tipe yang berbeda-beda.
Nah, yang selanjutnya itu ada pada komponen pencacah rumput gajah ini ada pengelasan ya. Jadi pengelasan merupakan penyambungan dua bahan atau lebih yang didasarkan pada prinsip proses difusi sehingga terjadi penyusutan. Bagian bahan yang disambung kelebihan sambungan las adalah konstruksi ringan, dapat menahan kekuatan yang tinggi, mudah pelaksananya serta ekonomis. Jadi ada dua metode pengelasan yang dilakukan dalam perancangan mesin rumput gajah ini. Yang satu adalah skarbit, yang kedua adalah listrik. Jadi untuk penjelasan las listrik dan las skarbit itu ada di makalah. Oke, di sini ada alat dan bahan. Jadi alat dan bahan pembuatan mesin pencacah rumput gajah ini ada yang satu mesin itu ada mesin bubut untuk membuat poros, yang kedua ada mesin las untuk menyambung bagian rangka mesin, ketiga ada mesin gerinda untuk memotong rangka dan plat, dan keempat ada mesin bor untuk melubangi rangka profil. Yang itu ada peralatan, yaitu ada mistar untuk mengukur bahan dan sebelum dipotong, yang selanjutnya ada kongkol penggores untuk melakukan penggoresan pada lembaran plat. Yang ketujuh ada ragum untuk menjepit bagian benda kerja. Yang terakhir itu ada gergaji untuk memotong bahan. Oke, yang selanjutnya itu ada bahan. Jadi bahan apa saja yang untuk dibuat pembuatan mesin pencacah rumput gajah ini? Yang satu ada baja profil L sebagai bahan pembuat rangka mesin. Yang kedua ada poros untuk meneruskan putaran dari motor ke pisau. Yang ketiga itu ada pelat besi sebagai bahan untuk membuat casing. Dan yang keempat itu ada bearing untuk mengurangi getaran pada saat poros itu berputar. Dan selanjutnya itu ada motor penggerak untuk memutar pisau pada mesin pencacah. Dan selanjutnya itu ada baut dan mur M12 sebagai bahan untuk menyatukan rangkaian mesin. Dan yang terakhir itu ada elektroda sebagai bahan las untuk melakukan pengelasan. Dan selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Mas Jordi Wisnu. Tempat dan waktu saya persilakan Mas. Terima kasih untuk Mas Alvin telah meluangkan waktunya untuk saya. Yang selanjutnya di sini ada metode yang digunakan untuk merancang mesin pencacah rumput gajah. Dari kelompok ketiga menggunakan metode VDI. Dikarenakan metode perancangan yang sistematis diperlukan dalam proses mendesain suatu produk agar memenuhi beberapa aspek seperti kenyamanan, kepraktisan, dan kemudahan saat penggunaan, pemeliharaan, perbaikan serta keamanan atau keselamatan. Perancangan dengan menggunakan metode VDI atau Verein Document Interest atau Gerhard Paul dan bukunya merupakan salah satu metode dengan pendekatan sistematis untuk menyelesaikan permasalahan serta mengoptimalkan penggunaan materi dan teknologi. Metode perancangan VDI yang sistematis diharapkan dapat mempermudah perancangan. Untuk menguasai sistem perancangan harus menguasai secara detail. Metode ini membantu mempermudah proses perancangan produk dan mempermudah proses belajar bagi pemula, serta dapat mengoptimalkan produktivitas perancangan untuk mencari pemecahan masalah yang paling optimal. Dari perancangan VDI dengan metode VDI ini, jadi pemula dapat melakukan perancangan dari mulai nol hingga jadi perancangan tersebut dengan mempermudah prosesnya. Selanjutnya, Mas. Untuk pengembangan mesin pencacah, di sini ada komponen-komponennya dari geometri, energi, kinematika, mineral, energon, keselamatan produksi, perawatan, dan transportasi. Dari sini untuk geometri rangkanya dengan rangka 138 kali 98 kali 133 cm untuk nilainya adalah D. Sedangkan untuk dimensi dapat diperbesar dan diperkecil, dapat dirubah-ubah.
Untuk energinya menggunakan energi tenaga motor. Kinematikanya mekanisme mudah dioperasikan dengan material mudah didapat dengan kualitas yang baik mutunya. Untuk standarnya kita menggunakan standar umum dan memiliki umur pakai yang panjang. Untuk nilai ergonomi sesuai dengan kebutuhan, mudah dipindah, tidak bising, dan mudah dioperasikan. Untuk keselamatannya itu sendiri, konstruksinya harus kuat dan kokoh. Bagian yang berbahaya kita tutupi dengan plat besi agar tidak membahayakan penggunanya. Terus tidak menimbulkan polusi. Dalam proses produksi dapat diproduksi dari bengkel kecil hingga bengkel besar dengan suku cadang yang murah dan tentunya dapat mudah didapatkan. Untuk biaya relatif murah. Biaya produksi yang murah tadi dari platnya juga murah. Terus dapat dikembangkan lagi. Untuk perawatan mudah dilakukan dan perawatannya harus berskala, baik per minggu, per bulan, atau per tahun. Untuk transportasi mudah dipindahkan, tidak perlu untuk alat khusus. Dan ini dari pengembangan konsep mesinnya dari satu sumber tenaga itu menggunakan bentar Mas. Untuk satu menggunakan mesin yang kedua yaitu mesin diesel. Untuk yang kedua menggunakan rangka L atau itu, terus sistem transmisinya menggunakan itu puli dan belt. Terus porosnya kita menggunakan poros untuk poros yang pertama. Terus pisaunya kita menggunakan pisau yang ketiga. Terus tempat pencacahan kita menggunakan tempat pencacahan untuk yang pertama. Terus bantalan pemiring kita menggunakan bantalan yang kedua. Terus saluran masuk dan keluar menggunakan saluran yang pertama. Untuk kaki rangka kita menggunakan yang pertama yaitu roda. Terus warna casing kita menggunakan warna hijau. Penutupnya kita menggunakan yang pertama. Ini untuk detail-detail perancangan. Ya tadi untuk rangka yang pertama kualitas 1, terus casing mesin dengan quality kedua, penutup komponen berputar dengan quality kedua, mesin diesel kita menggunakan diesel 1, untuk porosnya kedua, buring kita yang ketiga, dengan pisaunya perancangan kita terdapat 4 kualitinya. Saluran masuk 1 dengan saluran keluar 1 dengan SPI kita menggunakan 4 buah quality. Terus roda mesin 4. Untuk lebih detailnya nanti ada di makalah selanjutnya Mas. Dan selanjutnya akan dijelaskan dengan detailnya oleh Mas Wahyu. Terima kasih atas waktunya Mas Jody. Untuk desain selanjutnya yaitu adalah perancangan detail dari tempat penyimpanan rumput gajah. Untuk tempat penyimpanan ini adalah variasi yang kelompok kami buat. Untuk komponennya sendiri, yang pertama rangka, yang kedua adalah casing, yang ketiga adalah engsel. Untuk kualitinya, rangka kualitinya 1 atau jumlahnya 1, casing jumlahnya 3, dan engsel berjumlah 3.
Terus selanjutnya adalah perhitungan perancangan mesin. Yang pertama adalah analisis pada poros daya transmisi, di mana P adalah 1 HP untuk dayanya 746 watt sama dengan 0,746 kilowatt, dengan P mesin 5,5 HP dan sama dengan 4101 watt sama dengan 4,101 kilowatt. Untuk N-nya sama dengan 4000 kali 3/4 puli yang menghasilkan putaran pisau sebanyak 3000 RPM atau putaran poros. Untuk N2-nya sendiri atau putaran mesin yaitu 4000 RPM. Untuk perhitungannya seperti ini ya. Terus selanjutnya adalah perhitungan diameter poros. Dengan rumus sebagai berikut, untuk keterangannya sendiri, KT merupakan faktor koreksi tumbukan 2. Terus CP adalah faktor koreksi benturan 2. Terus harga antara 1, 2, 3, dan 2. Jika diperkirakan tidak akan terjadi pembebasan lentur, maka lalu kita masukkan ke rumus ya, DS sama dengan 5,1 per 10,25 kali 2 kali 2 kali 1331,451 per 3 dan menghasilkan poros berdiameter 32. Untuk perhitungan lebih lengkap dapat dilihat di makalah. Terus yang selanjutnya adalah perhitungan perancangan mesin. Yang pertama adalah penentuan jarak sumbu poros. Untuk jarak sumbu poros sendiri menggunakan rumus faktor koreksi Cmin dP plus dP per 2 lebih dari 0, di mana dP diameter puli transmisi 100 mm, diameter puli poros motor 50 mm. Lanjut, untuk perhitungan perancangan mesin yang kedua adalah perancangan sabu P. Perancangan sabu P dengan rumus kecepatan seperti ini didapat dari buku Sularso dan Kiyokatsu Suga tahun 2004. Di mana dalam buku tersebut dP merupakan diameter puli poros motor yaitu 50 mm, yang satu merupakan putaran motor yaitu 4000 RPM. Maka didapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya adalah perhitungan kotak, di mana rumusnya adalah 180 derajat 57 di 2-1 per C1 didapat dari Sularso juga tahun 1997, di mana dP diameter puli poros transmisi yaitu 100 mm, dP diameter poros motor yaitu 55 meter. Jadi jarak dari sumbu poros adalah 475 mm. Maka kita dapat masukkan ke rumus tadi ya. Seperti ini kita masukkan, maka kita mendapatkan hasil 3,035 radian untuk gaya transmisi sabu V. Terus lanjut, perhitungan perancangan mesin. Untuk perhitungannya seperti ini. Untuk rumus panjang sabuk adalah 2C plus 1,57 dalam kurung DP plus DP tutup kurung. Lalu 1,4 plus DP min DP kuadrat. Ini didapat dari Risley 1964. Di mana jarak sumbu poros seperti yang telah kita hitung tadi yaitu 470,5, diameter poros
transmisi, diameter puli poros transmisi 100 mm, diameter puli poros motor 55 meter. Maka dapat kita masukkan ke dalam rumus dan menghasilkan panjang sabuk yaitu 1177,8 mm. Selanjutnya adalah desain di aplikasi Inventor yang telah kelompok kami buat. Untuk desainnya sendiri yang seperti yang diterangkan tadi, untuk casing mesin terdapat dua, yaitu di bagian tengah ini yang berwarna hijau muda dan bagian ujung ini. Untuk casing sendiri ini ada dua bagian tambahan yang digabungkan ke casing, yaitu saluran masuk yang ada di depan ini dan saluran keluar yang ada di belakang. Lalu yang warna hijau agak tua ini adalah casing penutup dari poros penggerak. Ini untuk poros penggeraknya. Di sini juga terdapat poros penggerak seperti yang dapat dilihat. Terus untuk motor sendiri seperti ini, rangka kita desain seperti ini. Untuk roda kita kasih 4 agar mudah dalam memindahkan. Lalu di bagian bawah sini kita buat alur seperti ini agar mesin dapat digerakkan ke kanan maupun ke kiri sesuai dengan kebutuhan kecepatan putar. Untuk pisau seperti ini ada berjumlah 4 buah. Terus untuk bagian depannya terdapat poros penarik. Poros penarik ini berfungsi agar ketika kita memasukkan rumput gajah tersebut, rumputnya langsung tertarik sendiri, jadi mengurangi resiko dari penggunaan mesin ini. Nanti di sini ada plat ya, plat ditilas. Jadi ini nanti ditutup. Nah, untuk puli yang kami gunakan seperti tadi yang sudah dijelaskan pada PowerPoint. Terus untuk selanjutnya atau pengembangan desain dari kelompok kami itu adalah tempat penyimpanan rumput gajah. Jadi para peternak nanti ketika udah memanen rumput gajahnya dimasukkan ke tempat penyimpanan ini, yang dimana ketika tempat penyimpanan ini nantinya dibuka, nanti rumput gajah akan turun dan jatuh ke mesin. Ketika jatuh ke mesin langsung ditarik ke mesin seperti tadi, tercacah lalu tertampung ke bak penyimpanan. Untuk bagian sini bisa dibuka dan ditutup untuk memasukkan rumput gajah. Bagian bawah pun sama. Kurang lebih begitulah desain yang kelompok kami buat. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Alvin. Terima kasih Mas Wahyu atas presentasinya dan terima kasih juga Mas Jordi atas presentasinya. Kami cukupkan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas itu Tadi kedengeran nggak ya?